Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertama kita, yaitu pengertian anti korupsi, ruang lingkup anti korupsi, ciri-ciri dan sejarah korupsi. Saya sampaikan terlebih dahulu, rencananya sih saya ingin melakukan proses perkuliahan ini dengan Zoom, tetapi karena ada kegiatan akreditasi di kampus, maka mungkin saya tidak bisa melaksanakan kegiatan Zoom dengan kalian. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan buat kita untuk melakukan Zoom bersama. Untuk itu saya akan merekam proses pembelajaran kita ini dengan singkat. Nanti di akhir sesi saya akan memberikan tugas kepada kalian. Di sini saya memulai menjelaskan definisi korupsi. Kata korupsi itu berasal dari kata bahasa Latin corruptio, ya. Di sini dijelaskan, Anda bisa lihat di slide ini. Atau corruptus, ya. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio itu berasal dari corrupere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption atau korup dalam bahasa Inggrisnya. Corruption kalau bahasa Prancisnya, kalau Belandanya korupsi, ya. Arti kata bahasa korupsi secara harfiah adalah kebusukan. Jadi itu maknanya sebenarnya. Jadi orang yang melakukan korupsi itu adalah melakukan suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Jadi ini harus dipahami. Jadi orang yang telah melakukan korupsi atau koruptor itu orang yang melakukan kebusukan. Anda bisa lihat di televisi. Jadi banyak orang yang telah melakukan kebusukan atau pembusukan di negara kita. Kemudian di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi yang dipakai kata rasuah yang berasal dari kata Arab, ya, rasuah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya sama dengan korupsi. Risiwa ini atau suap secara teknologisnya berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan maksudnya perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Itu di Malaysia. Semua ulama sepakat mengharamkan risuah. Jadi dalam bahasa atau dalam hukum Islam, korupsi ini adalah haram. Jadi siapapun yang melakukan korupsi adalah haram. Yang terkait dengan pemusatan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah disyaratkan beberapa nas, ya, Quraniyah dan Sunnah Nabiyah, yang antara lain mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan haram. Imam Al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikannya akaluna lisuti dengan risiwa. Risiwa, suap menyuap identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap, menerima suap. Begitu juga mediator antara yang penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan dilakukan dengan memperoleh hak dengan mencegah kezaliman seseorang.
namun yang menerima suap itu tetap berdosa. Istilah korupsi yang diterima dalam pembedahan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan atau kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, ketidakjujuran. Pengertian lain, perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Nah, itu adalah definisi daripada korupsi. Saya rasa kalian dengan pengertian ini Anda sudah tahu untuk apa mempelajari pendidikan anti korupsi. Jawabannya Anda tahu ya, bahwa kelak ketika Anda sudah menjadi pejabat publik, Anda tidak akan melakukan korupsi, ya, karena maka itulah dari perguruan tinggi diajarkan bagaimana kalian memahami korupsi itu supaya kalian tidak melakukan kejahatan korupsi terhadap masyarakat, ya. Ketika Anda mempunyai posisi dalam pemerintahan. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa korupsi artinya busuk, ya. Korupsi juga bisa diartikan perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Jadi koruptor artinya orang yang melakukan korupsi, ya. Yang saya katakan tadi. Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan rusak. Saya pikir kalian tidak ingin dikatakan, ya, orang yang melakukan sesuatu yang busuk, ya, orang jahat, ya, orang perusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat keadaan yang busuk, menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi politik dan penempatan keluarga, golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, ada beberapa referensi yang bisa kita lihat di sini. Pertama adalah pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, tim editornya Nanang Puspito, ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dokumen strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang, jangka menengah. Kemudian buku saku KPK memahami untuk membasmi, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Buku ajar pendidikan dan budaya anti korupsi, pusat pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Badan Pengembangan Masyarakat Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian, ya, RI. Ini singkat saja ingin saya jelaskan kepada kalian. Itu pun saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena pada hari ini saya juga ingin ke kampus untuk melakukan kegiatan. Nanti kita akan diskusi lebih banyak ketika kita mempunyai kesempatan untuk melakukan Zoom bersama. Tugas kalian, nanti kalian akan membuat resume tentang sejarah korupsi, ya. Resumenya cukup tulis tangan, maksimal 3 lembar, dan setelah mengerjakan resume Anda, silahkan lampirkan di kolom tugas deadline. Batas waktunya hari ini, ketika Anda terlambat juga pun Anda bisa mengerjakan tugasnya dan melampirkannya. Saya akan menilai bagaimana tingkat kedisiplinan kalian. Maka dari itu
saya tunggu hari ini sesuai jam perkuliahan kita berakhir ya. Terima kasih, saya kira singkat saja ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.